Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita membayangkan bagaimana keadaan bumi beberapa puluh tahun mendatang apabila manusia terus menghasilkan sampah tanpa mengelolanya dengan baik? Sungai yang dipenuhi limbah, udara yang semakin tercemar, tanah yang kehilangan kesuburannya, hingga berbagai bencana seperti banjir dan longsor yang semakin sering terjadi. Sampah sebenarnya bukanlah musuh. Yang menjadi masalah adalah cara kita memperlakukan sampah. Ketika sampah dibuang sembarangan, dibakar tanpa pengelolaan yang benar, atau menumpuk di tempat pembuangan, maka berbagai dampak negatif akan muncul. Sampah dapat menyumbat saluran air sehingga menyebabkan banjir, mencemari sungai dan laut, menjadi tempat berkembang biaknya berbagai penyakit, bahkan menghasilkan gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim. Tahukah kamu bahwa setiap orang dapat menghasilkan sekitar setengah hingga 1 kilogram sampah setiap hari? Jika dikalikan dengan jutaan penduduk Indonesia, jumlahnya mencapai puluhan juta ton sampah setiap tahunnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama adalah sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup dan mudah terurai secara alami. Contohnya adalah sisa makanan, daun kering, kulit buah, serta ranting pohon. Sampah jenis ini dapat dimanfaatkan kembali menjadi kompos yang berguna sebagai pupuk alami bagi tanaman. Jenis kedua adalah sampah anorganik. Sampah ini berasal dari bahan yang sulit terurai, seperti plastik, botol kaca, kaleng, logam, dan berbagai jenis kemasan. Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah anorganik dapat bertahan di lingkungan selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi permasalahan sampah? Salah satu langkah paling sederhana adalah menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce berarti mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah. Misalnya, dengan membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol minum isi ulang, membawa kotak makan dari rumah, serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Reuse berarti menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai, sedangkan recycle berarti mendaur ulang sampah menjadi barang baru yang memiliki nilai guna. Botol plastik dapat diolah menjadi pot tanaman, kertas bekas dapat didaur ulang menjadi produk baru, sementara sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos. Proses pembuatan pupuk kompos cukup sederhana. Sisa makanan, daun, atau rumput dikumpulkan dalam wadah tertentu, kemudian dibiarkan mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme. Setelah beberapa minggu, sampah tersebut berubah menjadi pupuk organik yang kaya unsur hara dan sangat baik untuk tanaman. Sementara itu, sampah anorganik dapat disalurkan ke bank sampah. Bank sampah merupakan tempat masyarakat menyetorkan sampah yang telah dipilah berdasarkan jenisnya. Sampah tersebut kemudian ditimbang dan memiliki nilai ekonomi. Dengan adanya bank sampah, masyarakat tidak hanya membantu menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dari sampah yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Namun, keberhasilan pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Perubahan perilaku masyarakat menjadi faktor yang paling penting. Kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta membiasakan memilah sampah harus dimulai dari diri sendiri. Dalam perspektif Islam, menjaga lingkungan bukan sekedar tindakan sosial, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah. Allah SWT telah mengingatkan manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Manusia diberi amanah sebagai khalifah di bumi untuk menjaga keseimbangan alam, bukan merusaknya. Rasulullah SAW juga mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan. Kebersihan merupakan bagian dari keimanan. Oleh karena itu, membuang sampah sembarangan, mencemari sungai, atau merusak alam sejatinya bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan kasih sayang terhadap seluruh ciptaan Allah.
Mari kita jadikan menjaga lingkungan bukan sekedar slogan, tetapi sebagai gaya hidup. Karena bumi bukan warisan dari nenek moyang kita, melainkan titipan yang harus kita jaga untuk anak cucu kita kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.